Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest di tahun ini. Semoga Bapak Ibu guru sukses selalu ya Bapak Ibu guru ya. Tapi sebelum mengikuti tes, kita langkah baiknya melakukan latihan-latihan soal-soal untuk persiapan mengikuti pretest. Kali ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru pembahasan soal pretest di tahun ini. Semoga bermanfaat video yang akan saya buatkan ini ya Bapak Ibu guru ya. Ya, ini soal pertama. Masalah yang diangkat sebagai masalah dalam PTK adalah masalah tersebut harus fleksibel, yang artinya A. bersifat nyata terjadi di kelas, B. masalah tersebut dapat dipecahkan, C. masalah tersebut perlu untuk dipecahkan, D. mempunyai urgensi jangka pendek yang jelas, E. dapat membawa keuntungan. Mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. masalah tersebut dapat dipecahkan. Kita lihat pembahasannya. Secara umum, permasalahan dalam melaksanakan kegiatan PTK sering berawal dari keterbatasan. Terbatasannya waktu, kemampuan menulis laporan, dan persyaratan keterbatasan saat mengikuti prosedur kenaikan pangkat. Keterbatasan waktu dikaitkan dengan beban mengajar per minggu dan tugas lainnya. Tetapi pada saat ada masalah-masalah tersebut, saya yakin buat Bapak Ibu guru dimanapun berada, masalah tersebut masih dapat dipecahkan. Kita lanjut soal yang kedua. Bu Yona akan membelajarkan materi listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sederhana sudah disiapkan. Para siswa juga diminta untuk membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Problem based learning, D. Demonstrasi dan praktik, E. Kooperatif. Jawabannya adalah D. Demonstrasi dan praktik. Kita lihat pembahasannya. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai penjelasan lisan. Itu dia yang dimaksud dengan metode demonstrasi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pak Dika mengajar di kelas 4A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dika tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Dika berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jawabannya adalah E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Kita lihat
Yang dia pembahasannya Bapak Ibu. Dalam PTK digunakan istilah hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan jawab sementara atas rumusan masalah yang telah diajukan. Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Jika dipandang perlu, peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara atau memprediksi perubahan yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan pada PTK pada umumnya dalam bentuk kecenderungan atau keyakinan pada proses atau hasil belajar yang akan muncul setelah suatu tindakan diberlakukan atau diterapkan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sikap toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, sikap saling menghargai antar berbeda agama. Yang ketiga, sikap apatis terhadap masyarakat. Yang keempat, sikap memiliki tujuan bersama antar warga masyarakat. Yang kelima, sikap mencapai kekuasaan yang mutlak. Faktor yang mempengaruhi asimilasi adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 2, 4, dan 5. E. Nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. Nomor 1, 2, dan 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nomor 1, sikap toleransi antar warga masyarakat. Nomor 2, sikap saling menghargai antar berbeda agama. Nomor 4, sikap memiliki tujuan bersama antar warga masyarakat. Ini dia pembahasannya. Faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi antara lain faktor toleransi, kesamaan kepentingan ekonomi, simpati terhadap budaya lain. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan yang disampaikan dalam diskusi berikut. Sertifikasi guru dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Melalui sertifikasi, diharapkan akan tersaring guru-guru yang berkualitas. Guru yang belum sertifikasi diharapkan akan meningkatkan kualitasnya. Pertanyaan yang paling tepat disampaikan dalam diskusi adalah A. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi guru? B. Mengapa sertifikasi guru perlu dilakukan? C. Kapan guru yang belum sertifikasi dapat meningkatkan kualitasnya? D. Mengapa sertifikasi guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? E. Berapa lama jangka waktu sertifikasi dilakukan? Jawabannya adalah yang B. Mengapa sertifikasi guru perlu dilakukan? Ya, kita sudah jelas diketahui ya, sertifikasi ini ya untuk menyaring guru-guru yang berkualitas. Itu dia. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk menjadi ASN, seseorang harus lulus ujian CAT. Ujian CAT terdiri atas ujian TWK dan ujian TIU. Simpulan yang tepat adalah A. Seorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK. B. Seseorang akan lulus ujian ASN kalau lulus ujian TIU. C. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. D. Seseorang tidak lulus menjadi ASN jika lulus ujian TIU dan TWK. E. Untuk menjadi ASN harus lulus ujian TIU dan TWK. Jawabannya adalah C. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. Itu dia simpulan yang tepat ya Bapak Ibu guru ya, yang C itu dia. Kita lanjut soal berikutnya. ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian.
Sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Simpulan yang tepat adalah A. Sebagian besar ilmuwan melaksanakan penelitian. B. Sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. C. Semua ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. D. Semua ilmuwan melaksanakan penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. E. Semua ilmuwan selalu bekerja di dalam laboratorium. Jawab. Yang mana kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B. Sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium, ya. Kalau A tidak mungkin karena sebagian besar ilmuwan melaksanakan penelitian, ya. Sebagian, memang semua, bukan sebagian lagi. Kalau yang C, semua ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium, tidak mungkin ya Bapak Ibu guru, karena ada ilmuwan meneliti di luar laboratorium. D. Semua ilmuwan melaksanakan penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Tidak juga Bapak Ibu guru, karena kadang ilmuwan itu meneliti di hutan atau di laut mungkin Bapak Ibu ya. Yang E. Semua ilmuwan selalu bekerja di dalam laboratorium. Tidak mungkin juga, karena di luar sana, di luar laboratorium, di hutan ataupun di laut, banyak ilmuwan yang bekerja ya. Jadi yang pas jawabannya adalah yang B. Sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. Kita lanjut, nomor 8. Hanji lebih pintar daripada Nobe. Hani juga lebih pintar dari Sansu dan Arman. A. Apakah Hanji paling pintar di antara mereka? Apakah B. Sansu dan Arman memiliki tingkat kepintaran sama? Apakah C. Nobe lebih pintar dari Arman? Apakah D. Nobe lebih pintar dari Hanji? Apakah E. Nobe dan Arman sama pintarnya? Jawabannya adalah A. Hanji paling pintar di antara mereka. Itu dia Bapak Ibu guru ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta yang dicapai selama seminggu. Yang dicapai selama seminggu ya Bapak Ibu ya. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar A. 8 juta, B. 7 juta, C. 6 juta, D. 5 juta, E. 4 juta. Jawabannya adalah yang E. 4 juta. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu guru. Ini dia. Yang 800.000, ini dia. Yang 850.000 inilah jika Naila ingin memperoleh, itu dia 850.000. Sementara yang 200, ini 250.000 Bapak Ibu ya. Ini adalah gajinya si Naila ya. Jadi 850.000 dikurang 250.000 hasilnya adalah 600.000. Ini dia. Sementara komisinya 15% dikali 2 juta. Kalau 15% dari 2 juta itu adalah 300.000. Berapakah penjualannya yang harus dicapai si Naila? Nah, kalau dari 2 juta dia mendapat komisi 15%, itu adalah 300.000. Nah, kalau 2 juta, nah, tambah 2 juta lagi berarti 600.000. Berarti yang harus dijual daripada si Naila itu adalah 4 juta ya. Karena dari 15% dia mendapat 300.000. 2 kali 2 juta, 2 kali 15%, berarti 300 ditambah 300 ditambah gaji pokoknya 250.000 adalah 850.000. Itulah yang harus dicapai si Naila. Kita lanjut soal berikutnya. Ibu mempunyai uang 2.300.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga 2 juta. Karena menjelang tahun baru,
toko memberikan diskon 20%. Selain itu, ibu juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar 550.000. Sisa uang ibu sekarang adalah A. 150.000, B. 250.000, C. 300.000, D. 400.000, E. 700.000. Jawabannya adalah A. 150.000. Dari mana itu Bapak Ibu Guru? Ini dia ya. Lemari pendingin tadi harganya 2 juta, tapi karena diskon 20% jadi 1.600.000. Jadi untuk membeli lemari pendingin, ibu mengeluarkan dana 1.600.000 ya. Baru ibu tadi memberikan keperluan rumah sebesar 550.000. Jadi Bapak Ibu Guru, dana ibu yang keluar adalah harga kulkas, harga lemari pendingin 1.600.000 ditambah pembelian keperluan rumah sebesar 550 menjadi 2.150.000. Berapa sisa uang ibu? 2.150.000 itu adalah dana yang dikeluarkan. Sementara ibu mempunyai uang 2.300.000. Jadi sisa uang adalah 2 juta dikurang 2.300.000 dikurang 2.150.000. Jadi hasilnya adalah 150.000. Itulah jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab, dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. B. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawabannya adalah C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. Kita lihat pembahasannya. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau sering disebut dengan PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, nyata, dan relevan. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B. Scientific ya, pendekatan saintifik ya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu Guru. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran
termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengomunikasikan. Itu dia pengertian daripada pendekatan. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah E. Indikator pencapaian kompetensi, kecuali tadi ya Bapak Ibu guru ya, makanya jawabannya E. Rencana pelaksanaan pembelajaran auto RPP adalah rancangan yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Soal yang berikutnya, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif, E. Sosial. Jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibagi oleh siswa mandiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang berikutnya, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Lewat pembelajaran konstruktivistik, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Soal yang berikutnya, guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas untuk memberi kemudahan belajar bagi para siswanya, seperti mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, serta berusaha memahami jalan pikiran siswa. Teori belajar semacam ini disebut teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif, E. Sosial. Jawabannya adalah C. Humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Ya, demikianlah soal-soal dan pembahasan pretest PPG tahun ini. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga di tahun ini Bapak Ibu guru lulus yang namanya sertifikasi ya Bapak Ibu guru ya, bisa mengikuti PPG dan lulus ya Bapak Ibu guru ya. Sekian dan terima kasih.